Oke, balik lagi di channel Krisna Aditya, teman-teman. Di sini Mas Kris mau cerita-cerita, mau sharing-sharing. Semoga video ini bisa jadi manfaat buat teman-teman, juga bisa jadi motivasi buat teman-teman. Juga video ini nanti bisa membuka pandangan kita menjadi jauh lebih luas. Mas Kris pengen cerita-cerita di sini seputar tentang kegiatan belajar dan mengajar musik, juga menjawab beberapa pertanyaan, terutama pertanyaan ini ya. Ternyata masih ada banyak di luaran sana, buat apa sih belajar musik, buat apa sih beli alat musik gitu ya. Antara kontroversi itu gitu ya, dilema itu. Anaknya kadang pengen banget musik tapi orang tuanya nggak mendukung. Bahkan anaknya sudah kerja, mau beli alat musik takut sama orang tuanya karena orang tuanya nggak boleh. Nah ini agak sedikit Mas Kris akan coba bahas di sini. Dan juga bagi teman-teman yang memang hobi di musik, teman-teman bisa juga ikut. Teman-teman berprofesi di musik, atau teman-teman lagi belajar musik, atau bahkan teman-teman yang memang suka mendengar musik. Simak terus video ini dari awal sampai habis. Ini untuk semua usia, baik dari muda sampai lansia. Bagi Mas Kris, semua orang itu butuh yang namanya musik. Bahkan ada yang stres kalau perjalanan jauh, misalnya dari Jakarta ke Surabaya naik mobil via tol gitu, kalau nggak ada musiknya sepaneng gitu ya. Nah, ada. Tapi ini terkecuali bagi teman-teman kita yang memiliki pedoman bahwa musik itu dilarang atau bisa disebut sebagai haram. Nah, ini special case ya. Kita menghargai mereka-mereka ini yang memiliki pemikiran seperti itu. Oke, tapi di sini kita akan membahas yang suka-suka musik aja. Nah, intinya kayak begitu. Mas Kris akan sharing seputar belajar dan mengajar. Mas Kris akan ambil contoh dari saat mengajar lansia. Nah, nanti akan menyambung ke semua-semua tuh. Oke, jadi kita akan menitik beratkan pada semangat dulu nih teman-teman. Tentang semangat ya, semangat atau spirit dalam kita bermusik ataupun belajar. Nah, bahkan salah satu contohnya adalah gini, ini yang paling gampang nih. Artis terkenal, Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu walaupun dia COVID, yang lain pemusik itu pada melipir mencari ladang pencaharian lain, banting setir gitu ya, tapi beliau ini tetap stay di situ gitu ya. Ini yang contoh artis terkenal gitu ya. Ya kita harus belajar dari artis terkenal itu. Siapa lagi ya kan, kita juga kalau pengen pinter ya kita harus baca buku dari buku yang memang ditulis oleh penulis terkenal dan memang bagus bukunya ya, seperti itu. Oke, kita ambil dari lansia. Di luar dugaan Mas Kris, di luar ekspektasi, ternyata murid-murid Mas Kris lansia, ini Mas Kris mengajar itu dari usia 13 tahun sampai 80 tahun saat ini ya. Saat ini murid Mas Kris ini ada sekitar 20 orang saat ini. Nah, dan masih belajar dari usia 13 sampai 80 itu sampai sekarang ini masih belajar ya. Artinya yang usia 55 ada, 65 ada gitu ya, 66 juga ada, 40 juga ada, 32 ada, 20 ada, 15 ada, 17 ada, 19 ada. Nah, itu banyak sekali yang Mas Kris pelajari dari karakter satu persatu badis Mas Kris ini. Nah, salah satunya adalah di usia-usia sekitar, mohon maaf ya, 47 tahun ke atas gitu ya, 40. Bukan 40, sorry, 50 tahun lah ke atas, 55 tahun ke atas gitu ya. Nah, yang tadinya Mas Kris rasa semangatnya mungkin kurang begitu ada di situ, tapi mereka ini membuktikan bahwa mereka sangat tekun untuk belajar. Nggak ngerti bisa begitu. Dia misalnya belajar 1 minggu 2 kali dengan Mas Kris, oke. Ada yang 1 minggu 1 kali, kemudian dia yang diajarin begini, oke, udah paham. Kalau belum paham dia akan tanya, dia kirim terus hasil latihannya. Gimana Mas Kris? Kurang apa? Nah, sebagai guru kan cuma bisa senyum-senyum, cuman bisa, wih, udah bisa nih, wih, udah ini nih, masih agak salah deh kayaknya nih. Nah, nanti salahnya di sini. Nah, aktif seperti ini bisa dibilang rasionya ini jauh lebih banyak daripada yang usia 20 ke 30 tahun. Nggak pernah tanya
Ini udah bener belum? Ya pernah ya, tapi nggak sesering itu gitu. Oke, giliran ditanya udah paham? Udah paham. Oke, udah paham berarti udah paham. Ya, udah tanya. Walaupun tetap bisa gitu ya, walaupun tetap apa ya, tetap dia di minggu berikutnya bisa gitu untuk gimana kemarin materinya? Udah bisa latihan? Udah, dia buktikan bisa. Oke, good. Nah, mungkin di lansia agak sedikit sulit ya untuk latihan karena perlu dibantu banyak gitu. Oke, tapi dengan aktivitas yang seperti itu sangat menyenangkan sekali bagi Mas Kris sebagai seorang pengajar. Karena mengajar lansia itu memang butuh sekali banyak kesabaran ya teman-teman. Ada berbagai macam case-case dari lansia ini. Ada yang tangannya dia terkadang sulit untuk diarahkan, ada yang telinganya sulit untuk mendengar, ada yang sulit untuk mengingat, ada yang memang dia perlu deket gitu ya melihatnya juga ya, ada berbagai macam hal yang Mas Kris alami di sini. Nah, itu hanya bisa terhandle dengan yang namanya sabar. Oke? Nah, sabar ini Mas Kris juga harus mensugestikan ke teman-teman yang lansia ini supaya juga merasa sabar ya. Oke, artinya musik ini memang dia berproses gitu. Karena Mas Kris mengajar itu tidak mengajar pola instan gitu ya. Kemudian bisa lagu begitu-begitu awal-awal langsung diajarin posisinya begini, nanti main begini, dilatih satu lagu berbulan-bulan. Enggak begitu. Tapi Mas Kris belajar balance dari akarnya. Kenapa bisa menggunakan itu? Kenapa bisa chordnya itu? Kalau dia belum bisa apa-apa ya, misalnya dari nol gitu ya, bener-bener dari basicnya dulu kita ajarin. Sampai kira-kira nanti daya tangkapnya bisa menerima itu, maka baru kita masuk ke materi yang selanjutnya. Dan setiap kali akan upgrade terus. Nah, oke. Karena Mas Kris ini meyakini bahwa, gini, murid atau badis atau pembelajar, kalau dia tidak bisa, ini privat ya, kita ngomong privat, kalau mereka tidak bisa, maka itu bukan salah mereka. Dengan kondisi apapun, baik dia autis, baik dia mohon maaf autis, atau memiliki kelemahan tertentu, atau difabel gitu ya, itu kalau mereka tidak bisa menerima materi yang diberikan oleh mentornya, maka yang salah 100% adalah mentornya. Paham ya? Ya, mungkin mentor lain ini tidak terima dengan ini. Oh, tapi kan banyak kondisi. Siapa tahu ininya jarang latihan atau enggak. No, itu nggak ada masalah. Di menit itu, di jam itu, di saat itu, kalimat kita keluar menjelaskan materi ini, dia paham nggak? Kalau dia nggak paham, berarti harus menggunakan banyak metode yang lain. Sebagai pengajar, semoga harapannya dia paham. Kalau nggak bisa, oh kita ganti metodenya pakai apapun itu. Jadi sebagai pengajar juga harus memiliki inovasi ya untuk itu. Oke, sebagai pembelajar, nah sebagai pembelajar ini apa fungsinya? Fungsinya sebagai mirror dari pengajarnya. Jadi pengajarnya ini, misalnya dia punya si badisnya ini punya special case gitu ya, punya kebutuhan khusus gitu. Nah, kita sebagai pengajar harus ini nih udah jadi clue nih, si pembelajar ini sudah jadi clue. Clue-nya apa? Dia sudah cerita ke kita, oh saya sulit untuk di sini. Nah, kita sebagai pengajar ini mencoba menyerupai kondisinya. Jadi kita kalau misal kayak Mas Kris nih, low vision, tapi di sini mata kiri Mas Kris sudah nggak bisa lihat. Di sini Mas Kris juga masih belajar. Ya, Mas Kris masih belajar dan Mas Kris bilang sama gurunya, ini mata kiri nggak bisa lihat, jadi terserah Mas Kris bilangnya Miss gitu ya, terserah Miss kalau mau ngajarin ke saya dengan metode apapun, intinya saya tidak bisa melihat. Oke, intinya kayak gitu. Nah, akhirnya dia ngasih banyak metode, nice. Nah, oke ya, jadi dari situ kita sebagai pengajar juga belajar karena kondisinya macam-macam. Nah, kita balik lagi ke semangat. Nah, ternyata semangatnya itu karena dia bisa memaintain, karena orang yang masih lansia ini dia bisa maintain teman-teman. Kadang pasti semangat ada naik turun gitu ya. Dia bisa memaintain itu. Dengan cara apa? Dengan cara Mas Kris nggak ngerti maintainnya itu bagaimana gitu ya. Tapi selalu setiap ada latihan, setiap ada materi dia latih, walaupun mungkin semangatnya agak kendor, tapi dia tetap latih gitu ya.
Dia selalu latih. Nah, di sini Mas Kris mendapatkan satu kesimpulan bahwa mereka ini belajar musik karena perlu dan butuh. Untuk apa? Satu, belajar musik bagi seorang lansia itu adalah hal yang diperlukan karena dia bisa merasa lebih happy. Ya, udah lansia kita harus ngerasa lebih happy supaya keadaan psikis kita lebih tenang, lebih menyenangkan gitu ya teman-teman. Dan juga dari sisi motoriknya juga kita selalu terlatih dan juga bisa menghambat atau memperlambat penurunan ingatan. Memperlambat penurunan ingatan, bahkan bisa kalau menambah ingatan Mas Kris nggak ngerti, tapi lebih ke memperlambat penurunan ingatan supaya nggak mudah pikun, intinya gitu deh. Oke, nah dari situ mereka merasa butuh sehingga setiap kita belajar itu belajarnya yang menyenangkan. Nah, pengajar ini juga bagaimana cara penyampaian materinya yang menyenangkan, cara berlatihnya juga harus yang menyenangkan. Oke, sekarang kita coba turun ke yang usia produktif ya teman-teman. Usia produktif itu usia di mana teman-teman sedang bekerja, teman-teman sedang merintis usaha, teman-teman sedang ya berkecimpung dengan untuk menabung sampai hari tuanya nanti supaya bisa jauh lebih tertata. Intinya seperti itu ya. Usaha dari usia 30 tahun sampai anggap aja 50 tahun gitu ya. Nah, apa peran musik bagi teman-teman yang seusia ini? Oke. Semisal kalau teman-teman memang belajarnya dari nol ya, belajarnya dari nol di usia tersebut, artinya teman-teman bisa menjadikan musik ini sebagai balance, sebagai keseimbangan untuk membuat kita punya pikiran ini jauh lebih fresh, jauh lebih enak, menjadi tempat limpahan emosional kita ya saat kita belajar musik. Nah, sehingga saat kita belajar itu kita merasa, oh skillnya kita nih nambah nih, yang tadinya nggak bisa ternyata bisa lagi. Misalnya teman-teman pulang kerja, kemudian belajar dari YouTube gitu ya. Oke, oh ternyata cara mainnya gini nih. Oh ternyata cara mainnya gini. Nah, Mas Kris itu ngajar itu sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Karena apa? Karena masih banyak di luaran sana, badis-badisnya Mas Kris itu, yang semangat banget belajar walaupun sudah kerja dari pagi sampai hampir malam. Sudah berkeluarga? Sudah. Ya. Jadi semangat-semangat ini Mas Kris nggak bisa patahkan karena memang dia pengen belajar gitu. Bahkan ada yang baru beli alat musik. Belajar dari nol di usia 40-45 tahun. Itu banyak yang ada di sini. Bahkan ada yang dari Papua sana, jauh-jauh. Jadi Mas Kris ngerasa seneng banget apa yang Mas Kris buat konten selama ini sudah disentuh oleh masyarakat Indonesia Timur sampai pojok sana. Nah, jadi kalau balancing ini terjadi dengan baik, ketika dia udah capek bekerja, dia akan merasa bahwa musik ini adalah sebuah kebutuhan. Sehingga ketika dia belajar itu adalah nilai di mana dia ngerasa nikmatnya di situ. Oh, ininya begini ya. Oh, kemudian kalau main piano ya, karena Mas Kris ngajar piano, Mas Kris nyontoinnya gitu ya. Oh, ini abis ini chordnya ini ya Mas Kris. Nah, kemudian arahnya kemana? Arahnya ke sini. Ketika dicoba ternyata dia bisa, senyum-senyum sendiri. Nah, jadi ketika momen itu terjadi di mana si pembelajarnya senyum, si pengajarnya juga ikut senyum karena ikut seneng. Nah, disitulah rasa rileks, rasa nikmatnya itu ada. Nah, setelah dia belajar mungkin dia akan jauh tidur nyenyak, dia bisa tidur dengan kualitas tidur yang baik sehingga dia bisa bangun paginya, dia bisa bekerja lagi dengan kondisi yang fresh. Apakah ini terlalu lebay? Enggak juga, karena memang terjadi seperti ini. Dan ini nyatanya seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang menanyakan sebenarnya apa sih yang akan didapatkan kalau belajar musik? Ya inilah
Ini adalah manfaat dasar teman-teman bermain musik. Bukan sebagai nantinya pemain musik profesional, bikin karya, bikin apa, itu adalah bonus. Itu adalah tambahan ketika memang teman-teman berfokus di situ, ketika teman-teman belajarnya fokus, ketika teman-teman tekun, pasti rezekinya datang. Oke ya. Itu udah pasti, karena lagu JKT aja bilang kayak gitu ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Usahanya sedikit ya hasilnya sedikit. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya melihat teman-teman kita yang berusia produktif belajar atau pengen main musik di situ, ya itulah fungsi dasarnya. Oke, sekarang kita mundur lagi ke yang lebih muda. Usia belasan ke arah usia 30 tahun. 29 lah gitu ya. Nah, ini usia di mana teman-teman sedang mencari jati diri, di usia di mana teman-teman ini sedang struggling dengan apa yang teman-teman jalani, usia di mana teman-teman sedang menggali ilmu, di usia di mana teman-teman ini sedang mencari apa yang sebenarnya ingin saya lakukan. Nah, di usia ini adalah tempatnya di mana teman-teman masih banyak peluang untuk bisa menjadi pemain musik yang berkualitas. Ya, entah nanti jadi profesi, entah nanti teman-teman bisa menghasilkan dari situ, itu tergantung dari strategi teman-teman sendiri. Ya, musik itu macam-macam. Lini pekerjaannya itu banyak sekali. Ada yang jadi arranger, ada yang bikin lagu, ada yang menjadi artis menyanyikan lagu, ada juga yang dia menjadi pemain solo, istilahnya jadi player gitu ya. Ada yang juga dia menjadi pengamat musik, ada juga yang dia membuat sebuah perusahaan tentang publishing musik. Jadi banyak sekali lini pekerjaan-pekerjaan ini di mana teman-teman menyukai yang disebut sebagai dengan musik, gitu ya. Nah, dari hobi bisa jadi profesi, itu menyenangkan sekali. Karena rentang waktunya teman-teman ini masih panjang, masih muda, jadi teman-teman bisa ngeraih apa yang teman-teman targetkan, apa yang ingin teman-teman lakukan di dunia musik ini, gitu ya. Tanpa harus mengganggu kegiatan pendidikan teman-teman. Dan ini bisa menjadi nilai tambah bagi teman-teman semua, ya. Siapa ngelihat nggak keren orang bisa main musik? Pasti keren ya. Oke, artinya teman-teman yang masih muda ini memiliki privilege ya untuk menjadi jauh lebih baik gitu ya. Intinya di setiap usia, di setiap range usia itu memiliki fungsi sendiri-sendiri untuk belajar musik, teman-teman. Ketika lansia ya dia untuk lebih cenderung ke relaksasi, untuk kesehatan, motoriknya dia, kemudian juga untuk supaya dia tidak gampang lupa. Nah, jadi ini yang di-maintain terus-menerus.